Kebakaran melanda tenda-tenda pengungsi di pusat penampungan Yarmouk, Kota Gaza. Sejumlah orang dilaporkan tewas dan terluka akibat insiden tersebut. Api dilaporkan membakar sejumlah tenda pengungsi di pusat penampungan Yarmouk, Kota Gaza. Kebakaran terjadi di area padat yang dihuni para pengungsi, sehingga api dengan cepat merambat dan menimbulkan sejumlah korban jiwa serta luka-luka. Tim penyelamat dan relawan berupaya memadamkan api serta mengevakuasi korban dari lokasi kejadian. Sejumlah pengungsi yang mengalami luka segera dilarikan ke fasilitas medis terdekat untuk mendapatkan perawatan. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui, sementara warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Insiden ini menambah daftar panjang krisis kemanusiaan di Gaza di tengah keterbatasan fasilitas dan kondisi hidup yang semakin memprihatinkan. Badai musim dingin memperparah krisis kemanusiaan di Gaza dengan anak-anak menjadi kelompok paling rentan terdampak. Tanpa pakaian hangat dan perlindungan memadai, ribuan anak terpaksa bertahan di tenda yang tak mampu menahan dingin dan hujan. وعندكم شواعي؟ ليش؟ عشان انا بتاع وين وعيكم؟ احنا وعينا ميته Tanpa pakaian hangat dan alas kaki, anak-anak Gaza terlihat menggigil di dalam tenda-tenda usang yang tidak mampu melindungi mereka dari badai musim dingin. Salah seorang anak perempuan menceritakan kisahnya, bahwa seluruh pakaiannya basah dan dingin karena hujan. Bahkan tak sedikit tenda yang mereka tempati kebanjiran di tengah badai musim dingin yang melanda Gaza, Palestina. Ia pun mengharapkan bantuan berupa pakaian, selimut, dan juga sepatu untuk musim dingin. Kondisi musim dingin ini meningkatkan risiko hipotermia dan penyakit pernapasan, terutama bagi balita dan bayi. Fasilitas kesehatan yang terbatas membuat penanganan medis bagi anak-anak menjadi semakin sulit. Krisis ini mempertegas dampak konflik berkepanjangan terhadap generasi termuda Gaza. Keinformasi lainnya, pemirsa, gempa berkekuatan 6,5 magnitudo mengguncang Meksiko Selatan dan Tengah pada Jumat waktu setempat. Guncangan gempa yang cukup kuat terasa hingga ibu kota Mexico City. ¿Dónde está? Gempa kuat bermagnitudo 6,5 mengguncang Meksiko Selatan dan Tengah Jumat waktu setempat. Guncangan gempa membuat Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, sempat menghentikan konferensi pers akibat alarm seismik berbunyi. Beberapa menit kemudian, konferensi pers dilanjutkan setelah memastikan bahwa tak ada kerusakan serius yang ditimbulkan akibat gempa ini. Sebuah kamera CCTV yang terpasang di titik strategis di Acapulco merekam detik-detik gempa terjadi di wilayah tersebut. Terlihat kamera berguncang, memperlihatkan laut Acapulco yang tampak tidak stabil. Gempa bumi terjadi di sekitar 4 km utara-barat Laut Rancho Viejo, Guerrero pada kedalaman 35 km. Pihak berwenang melaporkan belum ada korban jiwa dan kerusakan yang serius akibat gempa tersebut. 1 orang tewas dan 19 lainnya terluka setelah Rusia melancarkan serangan roket ke kota Kharkiv, Ukraina. Sistem roket peluncuran ganda MLRS Grad Rusia menyerang unit-unit infanteri Ukraina, Rastovar Meks, Dimitrov, dan Roditskoye. Pasukan Rusia juga melancarkan serangan ke perumahan warga di kota Kharkiv, Ukraina. Serangan roket ini menewaskan seorang anak dan melukai 19 orang lainnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberlakukan darurat militer di seluruh negeri dan mengumumkan mobilisasi umum. Sementara Uni Eropa dan Amerika Serikat memberlakukan beberapa putaran sanksi terhadap Moskow. Moskow melancarkan serangan militer di Ukraina pada akhir Februari 2022 setelah pemerintahan Ukraina merapat ke barat dan ingin bergabung dengan NATO. Aksi unjuk rasa besar-besaran di beberapa kota di Iran menewaskan 7 orang. Sebelumnya demo digelar sejak hari Minggu untuk memprotes terpuruknya nilai mata uang dan melonjaknya inflasi. Aksi demonstrasi besar-besaran digelar di sejumlah wilayah di Iran sebagai bentuk protes terhadap krisis ekonomi Iran.
Aksi pada awalnya dimulai di ibu kota Teheran sejak hari Minggu lalu, kemudian menyebar ke sejumlah wilayah dan mulai mengarah pada tuntutan politik, termasuk seruan menentang pemimpin tertinggi Iran, Khamenei, serta tuntutan penggulingan rezim. Sedikitnya 7 orang tewas dalam bentrokan dan aparat keamanan di beberapa wilayah. Sekitar 30 orang ditangkap di Teheran karena diduga melanggar ketertiban umum. Gelombang demonstrasi ini berdampak luas pada aktivitas nasional. Sejumlah kantor pemerintahan, universitas, dan pusat ekonomi dilaporkan tutup sementara, pengamanan diperketat di kota-kota besar. Diketahui mata uang nasional Iran, rial, telah kehilangan lebih dari sepertiga nilainya terhadap dolar Amerika Serikat selama setahun terakhir. Sementara hiperinflasi 2 digit telah melemahkan daya beli warga Iran selama bertahun-tahun. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, jenazah Pratu Farhan Sauki Marpaung tiba di rumah duka di Asahan, Sumatera Utara. Pratu Farhan merupakan prajurit TNI yang bertugas di perbatasan Indonesia Papua Nugini dan diduga meninggal dunia akibat dianiaya seniornya. Isak tangis keluarga pecah menyambut kedatangan jenazah Pratu Farhan Sauki Marpaung di rumah duka di Desa Hesa Air Genting, Asahan, Sumatera Utara. Bahkan salah seorang keluarga jatuh pingsan tak kuasa melihat jenazah tiba di rumah duka. Almarhum Pratu Farhan Sauki Marpaung merupakan prajurit TNI dari Batalion 113 Jaya Sakti yang meninggal dunia di Pos Sanepa, Intan Jaya, Papua saat bertugas menjaga perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini. Sebelumnya, Pratu Farhan meninggal dunia diduga dianiaya oleh seniornya berpangkat Kopda di pos penjagaan. Almarhum sempat mengaku sakit kepada rekannya yang lain, namun setelah itu korban dipanggil terduga pelaku dan kemudian mendapatkan tindak kekerasan. Rencananya korban akan disemayamkan pada Sabtu pagi tak jauh dari rumah duka. Keluarga berharap kasus kematian korban dapat penjelasan resmi dan juga mendapatkan keadilan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kobaran api akibat bocornya pipa gas milik perusahaan gas negara di Kabupaten Indragiri Hilir Riau mulai berangsur padam. Kobaran api yang berasal dari pipa gas yang bocor kini sudah berangsur mengecil meskipun belum 100% padam. Kendaraan yang sebelumnya tidak dapat melintas kini sudah diperbolehkan melewati beberapa kawasan di sekitaran TKP. Meski sulit, tim damkar dan BPBD terus berupaya melakukan pemadaman dan juga evakuasi. Pihak kepolisian memprediksi jalan kembali normal pada dini hari. Sementara pihak Kecamatan Kemuning pendataan akan dilakukan pada Sabtu siang ini. Api sudah mulai mereda, akan tetapi belum padam seutuhnya dan sekarang masih aktif seperti yang dapat Bapak Ibu saksikan pada hari ini. TKP masyarakat cukup banyak, namun untuk sementara dalam kondisi aman. Sebelumnya ledakan disertai kebakaran hebat terjadi akibat kebocoran pipa gas milik perusahaan gas negara di Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Besarnya kobaran api membuat petugas kesulitan dalam proses pemadaman. Pipa gas milik perusahaan gas negara atau PT PGN yang dikelola oleh PT Transportasi Gas Indonesia atau TGI di Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir meledak dan terbakar pada Jumat sore. Terlihat kobaran api mencapai ketinggian 200 meter ke udara. Kejadian ini menyebabkan kendaraan tak bisa melintas hingga menyebabkan kemacetan sepanjang 10 km. Tim damkar dan BPBD Indragiri Hilir diterjunkan ke lokasi, mengalami kesulitan dalam proses pemadaman karena besarnya kobaran api. Pipa gas meledak, sebagaimana kita maklumi gas ini melintas di lintas timur dari Sumatera Selatan menuju ke Dumai. Ya, kita mengimbau agar masyarakat menjauh dari pipa gas. Kondisi masyarakat sekarang ini bagaimana? Apakah sudah dihimbau untuk menjauh? Ya, sudah kita himbau melalui pihak setempat. Kita juga ada anggota kita yang di sana agar menjauh. Apalagi di Selensen itu memang alirnya lokasinya di daerah penduduk. Sementara itu, pihak TGI menyampaikan fokus utama saat ini adalah penanganan insiden secara tepat serta pengamanan lokasi.
Hingga saat ini tak ada laporan korban jiwa baik pekerja maupun masyarakat. Pihak TGI pun memastikan akan terus berkoordinasi dengan tim pengamanan objek vital Polda Riau. TGI telah mematikan kompresor dan menutup seluruh section valve terdekat untuk menghentikan kebocoran, serta bekerjasama dengan pihak terkait termasuk tim damkar setempat. Tidak terdapat korban jiwa baik dari masyarakat maupun pekerja TGI dan sedang monitoring tekanan gas kepada sipir dan buyer di Gresik Duri dan berkoordinasi dengan tim pengamanan objek vital Polda Riau. Proses investigasi oleh tim lapangan dan pihak terkait terus berlanjut untuk memastikan penyebab kejadian. Dari Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir dengan arus yang deras kembali menerjang kawasan Pasar Lalang Kuranji Padang. Akses jalan menuju Batu Basuak, Kota Padang juga kembali terputus setelah badan jalan amblas diterjang aliran sungai. Rumah kami, Pak. Rumah kami, Pak. Ikut di Pasar Lalang, Pak. Tolong, Pak. Rumah kami runtuh, Pak. Dari belakang masanya, Pak. Warga di Pasar Lalang Kuranji menangis histeris melihat arus deras banjir mengalir dari dalam rumah. Bahkan dalam video dinarasikan rumah bagian belakang miliknya sudah rusak akibat arus banjir yang menerjang. Sementara kondisi Sungai Lubuk Tempurung Kapau Manggu, Kecamatan Kuranji, Kota Padang terlihat air keruh dengan arus yang deras mengalir dari hulu. Akibat hujan yang turun sejak semalam, aliran air sungai di kawasan Gunung Nago juga terpantau sangat deras. Akses jalan menuju Batu Basuak, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang juga kembali terputus setelah badan jalan amblas diterjang aliran sungai. Kerusakan infrastruktur berdampak langsung terhadap mobilitas warga serta berpotensi menghambat proses evakuasi dan distribusi bantuan apabila kondisi darurat terjadi. Warga di sekitar bantaran sungai dihimbau untuk tetap waspada, mengingat potensi luapan masih bisa terjadi jika intensitas hujan kembali meningkat. Jebolnya tanggul Sungai Batang Pasar Lalang, Kecamatan Kuranji mengakibatkan terjadinya banjir susulan. 15 kepala keluarga terpaksa diungsikan dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Satu persatu warga di daerah Pasar Lalang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, dan polisi ke lokasi yang lebih aman. Petugas terpaksa menerjang arus banjir susulan berarus deras dari rumah mereka satu persatu. Sebanyak 15 kepala keluarga dievakuasi sebagai antisipasi debit air yang terus meningkat. Sementara petugas membuat tanggul darurat untuk melindungi rumah warga. Pemirsa, mobil camat Pantan Cuaca Gayo luas hanyut akibat jembatan yang dilalui ambruk diterjang banjir. Warga bergotong royong menarik mobil di tengah derasnya arus banjir. Dalam video amatir terekam saat warga bahu-membahu menarik satu unit mobil dari derasnya arus sungai. Mobil itu adalah mobil yang ditumpangi oleh Camat Pantan Cuaca Gayo luas yang terseret arus akibat jembatan yang dilintasinya ambruk. Jembatan yang dilintasi oleh mobilnya tersebut tiba-tiba ambruk akibat diterjang banjir. Beruntung, warga yang berada di lokasi segera mengangkat mobil dan mengikat tali dan juga mengevakuasi ke pinggir sungai. Pemirsa, pasca bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang mulai kembali beroperasi secara bertahap. Untuk memastikan layanan kesehatan berjalan optimal, Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pembersihan area rumah sakit serta penyaluran air bersih. Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang dengan luas lebih dari 41.000 meter persegi kini kembali difungsikan secara bertahap.
Pasca banjir, area rumah sakit sempat tertimbun sedimen lumpur yang menutup ruang layanan utama dan sistem drainase. Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat dengan melakukan penanganan darurat. Mulai dari pembersihan area rumah sakit hingga percepatan penyaluran air bersih dari sistem penyediaan air minum Ibu Kota Kecamatan Karangbaru. Amanah Pak Presiden kan dalam kondisi tanggap darurat ini seluruh rumah sakit, puskesmas kalau bisa berfungsi maksimal karena kan dalam penanganan tersebut, Kementerian PU mengerahkan 137 pekerja dengan dukungan alat berat dan peralatan manual. 2 unit eksavator dan 9 unit dump truck diturunkan untuk mengangkat sedimen. Sementara pembersihan detail dilakukan secara manual di dalam ruangan. Upaya percepatan ini mendapat apresiasi dari manajemen rumah sakit. Dukungan infrastruktur dinilai mempercepat pemulihan layanan kesehatan bagi masyarakat. Alhamdulillah ini sudah sekitar 2 minggu dari Kementerian PU membantu membersihkan seluruh area halaman rumah sakit termasuk ruang rawatannya juga. Secara sedemikian hari ini sudah nampak semuanya drainase. Jadi mudah-mudahan ini sekitar 1 minggu 2 minggu ke depan ini bisa clear semua. Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen terus mendampingi pemerintah daerah guna memastikan fasilitas pelayanan publik, khususnya layanan kesehatan, kembali berfungsi optimal. Pemirsa, pemerintah dan relawan kolaborasi mengevakuasi bayi cedera dari persalinan yang berada di pengungsian Aceh Tamiang ke rumah sakit di Medan, Sumatera Utara. Relawan kemanusiaan dan tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah, Dr. Muhammad Hidayat, bergerak cepat mengevakuasi seorang bayi berusia 2 minggu dan ibunya ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Sang bayi lahir dengan cedera persalinan patah tulang bahu. Kondisi ibu dan bayi juga mengalami kadar hemoglobin rendah dan perlu transfusi darah. Pihak perwakilan keluarga bayi menyampaikan terima kasih atas bantuan dan gerak cepat para relawan dan pemerintah. Wakil keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada relawan, pemerintah yang telah membawa kami dari Aceh hingga ke Medan di Rumah Sakit Adam Malik. Semoga bencana di Aceh ini lekas membaik dan terima kasih banyak-banyak kepada yang telah membantu keluarga kami. Sang ibu dan bayi sebelumnya tinggal di pengungsian di Desa Rongo, Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, yang terletak di perkebunan sawit bersama 40 pengungsi lainnya. Sementara itu, relawan kemanusiaan juga hadir untuk satwa yang terdampak bencana, salah satunya dengan membantu gajah di sebuah konservasi di Aceh Besar Aceh. Pasca bencana, satwa-satwa kesulitan untuk mencari makanan. Tim relawan kemanusiaan Indonesia juga memberikan bantuan makanan untuk satwa alam yang terdampak deforestasi, salah satunya yaitu gajah di Aceh Besar Aceh. Selain kehilangan rumah, gajah juga kesulitan untuk mencari sumber makanan. Pada kesempatan ini, tim relawan kemanusiaan memberikan pakan kepada gajah-gajah di konservasi yang terdampak pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Sudah 1 bulan lebih pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, kami kebetulan diberi kesempatan nih, alhamdulillah datang ke sini untuk ikut membantu. Ini namanya Yuna nih, untuk membantu apa? Mereka nih lagi kesulitan pakan. Ya, kesulitan pakan, kita beli. Tadi pakan ini lebih dari, saya itu lebih dari 20 juta. Ini kita beli pakan nih semua. 20 juta lebih untuk pusat latihan gajah nih. Selain itu, tim relawan juga berharap kepada pemerintah memberikan perhatian kepada gajah-gajah yang terdampak pasca bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Daob 1 Jakarta memprediksi puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada tanggal 4 Januari.
Berdasarkan data terkini, tren kedatangan terus mengalami peningkatan signifikan, bahkan mencapai lebih dari 46.000 penumpang kembali ke Jakarta. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan sebanyak 16 perjalanan kereta api tambahan untuk rute keberangkatan dan kedatangan di stasiun Pasar Senen. Ketersediaan tiket saat ini sekitar 30.000 tiket perjalanan jarak jauh yang tersedia dan dapat dibeli melalui aplikasi Akses by KAI serta kanal resmi lainnya. Puncak arus balik di stasiun Pasar Senen Jakarta diprediksi akan terjadi pada 4 Januari 2026. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daob 1 Jakarta menambah 16 rangkaian kereta api jarak jauh dan mengerahkan 700 tim gabungan untuk pengamanan selama masa arus balik Natal dan Tahun Baru. Berikut laporan dari Anissa Rizkia dan juru kamera Jaka Samsa. Pemirsa, puluhan ribu penumpang telah tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta tempat saya melaporkan. Dan kalau kita melihat data dari PT KAI Daob 1 Jakarta, sudah ada setidaknya 46.000 penumpang yang datang ke wilayah Jakarta ini. Tentunya angka ini jauh signifikan dengan data penumpang yang berangkat dari wilayah Jakarta yang hanya 41.000. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang ini terjadi di wilayah PT KAI Daob 1 menambah jumlah kereta api jarak jauh sebanyak 16, baik itu untuk keberangkatan dan juga kedatangan dari wilayah Jakarta. Selain itu pemirsa, dapat saya gambarkan situasi di stasiun Pasar Senen Jakarta ini memang masih diberlakukan yaitu pos pemantauan selama 24 jam, yaitu pos pelayanan baik itu kesehatan dan juga pengamanan untuk keamanan bagi para penumpang yang hendak berangkat dari Pasar Senen Jakarta. Selain itu untuk keberangkatan saat ini masih didominasi kota-kota favorit yaitu ke wilayah Jogja, kemudian Semarang, Surabaya, Bandung, dan Purwokerto. Hingga saat ini ketersediaan tiket masih ada sekiranya 30% dari jumlah kuota yang dipersiapkan oleh PT KAI Daob 1. Sehingga bagi masyarakat yang hendak balik ke wilayah Jakarta, silahkan Anda bisa mengaksesnya melalui KAI Akses ataupun melalui platform-platform resmi. Sementara laporan dari Pasar Senen Jakarta, Anissa Rizkia, Jaka Samsa, iNews melaporkan untuk Anda. Beralih ke informasi lain, pemirsa, banjir menerjang kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Akibatnya sejumlah kendaraan terjebak kemacetan. Sejumlah ruas jalan di Puri Kembangan, Jakarta Barat terendam banjir setelah diguyur hujan sejak sore hingga Jumat malam. Banjir sempat membuat arus lalu lintas tersendat lantaran banyak pengendara yang memperlambat laju kendaraan untuk menghindari tingginya debit air. Sejumlah petugas dari suku dinas Bina Marga Jakarta Barat yang berada di lokasi juga turut membantu mengurai kemacetan. Selain hujan, buruknya sistem drainase di lokasi ini juga membuat banjir lambat surut. Curah hujan memang cukup sangat tinggi ya dari sore. Itu mungkin debit air tinggi, ya sempat banjir juga kurang lebih 30 cm lah. Berbagai upaya telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulangi banjir, namun musibah banjir masih saja kerap melanda kawasan ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Masih dari Jakarta Barat, pemirsa, hujan disertai luapan air kali Sekretaris melanda permukiman Guji Baru, Duri Kepa, Kebonjeruk pada Jumat malam. Banjir merendam permukiman warga setinggi 70 cm. Banjir melanda Jalan Patra, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sejumlah sepeda motor mogok menerjang banjir setinggi 70 cm. Hanya kendaraan roda 4 yang mampu melintasi kawasan ini. Banjir tak hanya melanda akses jalan saja, namun permukiman warga turut terendam. Sejumlah warga berjalan kaki melintasi banjir menuju ke rumah mereka.
Menurut warga, banjir terjadi saat hujan deras disertai luapan air kali Sekretaris melanda permukiman. Sebanyak 7 RT dan 1 RW terendam banjir. Darinya begini, biar bagaimana? Sama semua juga ke belakang, sama banjir. Ada berapa rumah nih Pak yang banjir Pak? Banyak ini Pak. Ratusan ada? Lebih. Warga berharap pemerintah segera bertindak agar banjir tak kembali melanda di setiap musim hujan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Utara masih menyelidiki insiden penyebab 3 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas di Warakas, Jakarta Utara. Ketiga korban ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah rumah kontrakan dengan mulut berbusa dan terdapat ruam merah. Identifikasi sementara korban diketahui bernama Siti Solihah, 50 tahun, Afia Adila Jamaludin, 27 tahun, dan Adnan Abrar Jamaludin, 13 tahun. Hingga Jumat malam, polisi masih melakukan olah TKP serta mengamankan sejumlah barang bukti untuk selanjutnya dilakukan penelitian bersama Puslap 4. Diketahui kini jenazah ketiga korban tengah berada di Rumah Sakit Polri guna pemeriksaan luar dan otopsi. Sementara itu, 2 orang yang juga merupakan penghuni rumah kontrakan telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Polisi juga memeriksa 4 saksi yang merupakan tetangga korban. Untuk dugaan penyebab kematian belum bisa kita sampaikan saat ini karena proses analisa dan pemeriksaan masih berlangsung. Ya, ini masih dalam proses pemeriksaan, belum bisa kita simpulkan. Itu termasuk barang-barang yang tadi saya sebutkan masih dalam juga pemeriksaan dari lapor. Ya, itu juga masih dalam pemeriksaan ya. Artinya yang secara kasat mata memang ada ruam merahnya, namun penyebabnya apa atau sebanyak apa karena apa masih dalam pemeriksaan dari dokter forensik yang menangani. Barreskrim Polri berhasil mengungkap 3 jaringan judi online internasional dengan omset ratusan miliar rupiah. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan 20 orang tersangka di sejumlah wilayah di Indonesia. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri mengungkap 3 kasus judi online jaringan internasional yang beroperasi di sejumlah wilayah. Pada Agustus 2025 lalu, polisi menggerebek jaringan judi online dengan situs t6.com dan WE88. Dari operasi yang digelar di Kabupaten Pamekasan, Kota Tangerang, dan Jakarta, polisi mengamankan 9 orang tersangka. Pada November 2025, polisi menggerebek jaringan judi online kedua di sebuah unit apartemen Laguna, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan 4 orang tersangka yang berperan sebagai admin situs dan pengelola keuangan. Jaringan ketiga berhasil dibongkar pada Desember 2025 terkait judi online internasional dengan situs 1xBet. 5 orang diamankan dari penangkapan yang dilakukan polisi di Kabupaten Cianjur. 20 tersangka judi online ini dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah dan relawan kolaborasi mengevakuasi bayi cedera persalinan yang berada di pengungsian Aceh Tamiang ke rumah sakit di Medan, Sumatera Utara. Relawan kemanusiaan dan tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah, Dr. Muhammad Hidayat, bergerak cepat mengevakuasi seorang bayi berusia 2 minggu dan ibunya ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Sang bayi lahir dengan cedera persalinan patah tulang bahu. Kondisi ibu dan bayi juga mengalami kadar hemoglobin rendah dan perlu transfusi darah. Pihak perwakilan keluarga bayi menyampaikan terima kasih atas bantuan dan gerak cepat para relawan dan pemerintah. Dari keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada relawan, pemerintah yang telah membawa kami dari Aceh hingga ke Medan di Rumah Sakit Adam Malik. Semoga bencana di Aceh ini akan membaik dan terima kasih banyak-banyak kepada yang telah membantu keluarga kami. Sang ibu dan bayi sebelumnya tinggal di pengungsian di Desa Rongo, Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang yang terletak di perkebunan sawit bersama 40 pengungsi lainnya.
Ke informasi selanjutnya, pemirsa, jenazah Pratu Farhan Sauki Marpaung tiba di rumah duka di Asahan, Sumatera Utara. Pratu Farhan merupakan prajurit TNI yang bertugas di perbatasan Indonesia Papua Nugini dan diduga meninggal dunia akibat dianiaya seniornya. Isak tangis keluarga pecah menyambut kedatangan jenazah Pratu Farhan Sauki Marpaung di rumah duka di Desa Hesa Air Genting, Asahan, Sumatera Utara. Bahkan salah seorang keluarga jatuh pingsan tak kuasa melihat jenazah tiba di rumah duka. Almarhum Pratu Farhan Sauki Marpaung merupakan prajurit TNI dari Batalion 113 Jaya Sakti yang meninggal dunia di Pos Sanepa, Intan Jaya, Papua saat bertugas menjaga perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini. Sebelumnya, Pratu Farhan meninggal dunia diduga dianiaya oleh seniornya berpangkat Kopda di pos penjagaan. Almarhum sempat mengaku sakit kepada rekannya yang lain, namun setelah itu korban dipanggil terduga pelaku dan kemudian mendapatkan tindak kekerasan. Rencananya korban akan disemayamkan pada Sabtu pagi tak jauh dari rumah duka. Keluarga berharap kasus kematian korban dapat penjelasan resmi dan juga mendapatkan keadilan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.